Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen Lutfi Maulana MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern Kontemporer, dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Nurdina Hasanah, NIM 3120004. Saya Ahmad Hamim, NIM 3117008. Saya Nurma Safitri, NIM 3120026. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keteranganmu dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkannya. Firman Allah, Quran Surat An-Nahl ayat 43-44. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan penafsiran dari Quran Surah An-Nahl ayat 43-44. Yang pertama menurut tafsir Ibnu Katsir. Maksud dari Quran Surah An-Nahl ayat 43-44 yakni tanyakanlah kepada ahli kitab apakah dahulu rasul mereka itu manusia ataukah malaikat. Jika mereka malaikat, wajarlah jika kamu ingkar. Namun jika mereka itu manusia, maka jangan heran terhadap keberadaan Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Kemudian Allah Ta'ala mengarahkan orang-orang yang meragukan keberadaan Rasul berupa manusia agar mereka bertanya kepada para pemegang kitab-kitab terdahulu ihwal para anbiya, apakah mereka itu manusia ataukah malaikat. Selanjutnya Allah mengemukakan bahwa Dia mengutus para Rasul itu dengan membawa keterangan dan kitab-kitab, yakni berbagai hujah, dalil, dan az-zubur. Menurut Ibnu Abbas dan mufasir yang lainnya, Az-Zubur berarti kitab-kitab. Zubur merupakan jamak dari Zabur atau Zabur. Orang Arab berkata, Zabartul kitabah, jika aku menulis buku. Kemudian Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 52, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam Az-Zubur atau buku-buku catatan. Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dari Tuhannya. Sebab kamu mengetahui kandungan Al-Quran yang diturunkan kepadamu, kamu sangat mencintainya dan mematuhinya, karena kami tahu bahwa kamu merupakan makhluk yang paling utama dan junjungan keturunan Adam. Maka rincilah ayat yang global dan terangkanlah ayat yang muskil supaya mereka memikirkan, yakni merenungkan kebaikan dirinya, lalu beroleh petunjuk sehingga mereka berhasil meraih kesempatan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menurut tafsir Al-Azhar. Dalam penggalan ayatnya, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau melainkan orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Hal ini diperingatkan kembali kepada beliau dan isi pengajarannya pun sama. Bahkan nasib pertentangan pun kebanyakan bersamaan, sebab mereka semuanya itu adalah manusia. Orang-orang laki-laki yang lepas daripada suka dan duka, maka disuruhlah
mempunyai peringatan jika kamu belum mengetahui. Nabi-nabi dan rasul itu diutus Tuhan dengan penjelasan-penjelasan dan kitab-kitab. Penjelasan yaitu keterangan-keterangan dan alasan-alasan untuk menguatkan pendirian bahwa Allah Ta'ala itu ada dan tunggal, tidak berserikat dengan yang lain. Kitab-kitab Zubur itu jamak dari Zabur, artinya kitab-kitab. Semua kitab-kitab itu baik Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian Zabur atau Mazmur kepada Nabi Daud, dan Suhuf yaitu catatan-catatan yang diterima Nabi Ibrahim. Demikian juga catatan wahyu kepada Nabi-Nabi Armiyah, Hazqiel, Asy'ia, Malaikhi, Daniel, dan yang lainnya. Semua itu disebut dengan Zubur, yang artinya kitab-kitab besar dan kecil. Kemudian, dan kami turunkan kepada engkau peringatan, yaitu Al-Quran, supaya engkau terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Dengan ayat ini, teranglah bahwa kewajiban Nabi Muhammad SAW menyampaikan peringatan Al-Quran bukanlah kewajiban yang baru sekarang, melainkan sambungan mata rantai saja dari rencana Tuhan membimbing dan memberi petunjuk umat manusia yang telah dimulai sejak Nabi Adam sampai kepada berpuluh-puluh rasul sesudahnya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mereka akan berpikir, sebab maksud Al-Quran atau peringatan itu memang yang utama sekali mengajak orang berpikir tentang dirinya, tentang hidupnya, tentang Tuhannya, dan hubungannya dengan Tuhan itu. Kemudian yang ketiga, menurut tafsir Jalalain, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, yakni bukan malaikat. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, yaitu ulama yang ahli tentang kitab Taurat dan Injil, jika kamu tidak mengetahui hal itu karena mereka mengetahuinya. Atau kalian lebih percaya kepada mereka melebihi kepercayaan orang-orang mukmin terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka kami utus dengan bawa keterangan-keterangan atau mukjizat bertakluk atau berkaitan dengan kalimat yang dibuang, yakni mereka kami utus dengan membawa hujah-hujah yang jelas dan kitab-kitab, dan kami turunkan ad-dzikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, yang halal dan yang haram, yang tertera di dalamnya, dan agar mereka memikirkan hal itu sehingga mereka bisa memetik pelajaran. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Jadi dari pendapat tiga tokoh tadi, pada intinya yang saya pahami, yang saya bisa tangkap itu ada seseorang yang bertanya bahwa Nabi itu malaikat atau manusia. Nah, terus dijawab di dalam penafsiran itu, bertanyalah kepada orang yang lebih tahu atau ahli ilmu. Nah, di sini bisa kita kaitkan bahwa bagi orang yang awam atau yang tidak tahu itu bertanya kepada ahli ilmu atau yang tahu ilmunya. Terus ada lagi pembahasan tentang kitab. Jadi tidak hanya Nabi 4 saja yang mendapatkan kitab, yaitu siapa? Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad saja. Tapi nabi-nabi terdahulu pun mendapatkan kitab, tapi dalam bentuk mushaf. Seperti yang biasa kita hafalkan itu kan di dalam Al-Qidatul Awam kan ada 4, yaitu arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawudu wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Nah, jadi Tauratnya Nabi Musa, terus Zaburnya Nabi Daud, terus ada Injilnya Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu Al-Qur'annya Nabi Muhammad. Terus ada sambungannya lagi dalam naduman tersebut,
wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Nah, di situ Nabi Ibrahim ya pun mendapatkan suhuf juga. Jadi nabi-nabi terdahulu pun mendapatkan kitab dalam bentuk suhuf gitu. Dan kita wajib meyakini juga gitu. Jadi adanya Al-Quran itu sebagai penyempurna. Jadi dari kitab-kitab yang terdahulu itu Al-Quran adalah pelengkapnya gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan baik tutur kata ataupun yang lainnya. Kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.